Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama saya Nia Diniyah, kita akan membahas tentang ilmu agama dan filsafat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Kosakata ilmu sangatlah populer, terutama di kalangan pelajar maupun akademis, namun agak sulit untuk didefinisikan. Definisi tentang ilmu yang dikemukakan oleh seorang ahli belum tentu dapat diterima oleh ahli yang lain. Di kalangan masyarakat Islam pada umumnya, yang disebut ilmu adalah sesuatu yang di dalamnya berisi pengetahuan atau informasi yang digunakan manusia untuk menjelaskan sesuatu. Dan dalam pandangan masyarakat barat, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah yang mempunyai 9 ciri antara lain. Yang pertama, sistematik. Yang kedua, empiristik, positifik, dan rasional. Yang ketiga, terikat hukum sebab akibat atau kausalitas. Yang keempat, verifikatif. Yang kelima, objektif. Yang keenam, relatif dan nisbi. Yang ketujuh, dialektif. Yang kedelapan, time response yang tetap. Dan yang kesembilan, koheren. Nah, sekarang mari kita bahas tentang ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada sistematik. Yang dimaksud dengan sistematik adalah teori dan konsep yang ada di dalam ilmu tersebut sudah tersusun rapih, didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang bersifat logis. Ilmu pengetahuan yang ilmiah terikat oleh sistematika yang rapih. Misalnya dimulai dengan pengertian, dasar, tujuan, ruang lingkup, macam-macam, dan sebagainya, yang antara satu dan yang lainnya saling berhubungan atau saling menjelaskan. Karena itulah, bagian yang menjelaskan harus diletakkan terlebih dahulu, sebelum bagian yang menjelaskan. Seperti contohnya surat Al-Fatihah yang diletakkan lebih awal, karena surat Al-Fatihah menjelaskan surat yang datang berikutnya. Yang kedua ada empiristik, positifik, dan rasional. Yang dimaksud dengan empiristik yaitu isi dari ilmu pengetahuan merupakan hal-hal yang tampak, yakni dapat dilihat, diraba, difoto, diukur, dihitung, direkam, dan sebagainya dengan menggunakan panca indera. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus merupakan hasil penelitian dengan menggunakan observasi dan eksperimen. Eksperimen sendiri ialah sebuah usaha untuk melakukan pembuktian lebih lanjut atas temuan berupa hipotesis yang diperoleh melalui observasi. Hal yang bersifat empiris yang dihasilkan melalui observasi dan eksperimen ini selanjutnya dibahas, dianalisis, diklasifikasi, dicarikan persamaan dan perbedaannya, lalu disimpulkan dalam sebuah teori yang masuk akal. Dan inilah yang selanjutnya dikenal dengan positifik dan rasional. Lalu yang ketiga ada terikat hukum sebab akibat atau kausalitas. Yang dimaksud dengan hukum sebab akibat adalah adanya dua variabel yang memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya seperti air karena dipanaskan akan mendidih dan karena didinginkan maka air akan membeku. Jika hukum sebab akibat tersebut tidak ada, maka ilmu pengetahuan tidak dapat disusun dan dikembangkan. Dalam pandangan Islam, hukum sebab akibat tersebut biasanya disebut sunnatullah atau law of good. Yang keempat ada verifikatif. Yang dimaksud dengan verifikatif adalah ilmu pengetahuan tersebut dapat diuji dan divalidasi kebenarannya oleh siapapun dan hasilnya tetap sama, ejek atau konstan. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan tersebut dapat dijadikan pegangan yang meyakinkan. Misalnya, hasil observasi dari 3 dokter terhadap penyakit yang sama baru dapat dikatakan ilmiah dan menjadi pengetahuan yang saintifik jika hasilnya sama. Yang kelima ada objektif. Yang dimaksud dengan objektif dapat berarti apa yang dikatakan dalam teori sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan.
Misalnya, dikatakan bahwa mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Pernyataan ini dibuktikan dengan data dan fakta yang dikeluarkan badan resmi yang terpercaya. Objektivitas dalam ilmu juga terkait dengan tujuan ilmu, yakni mencari kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Yang keenam ada relatif dan nisbi. Yang dimaksud dengan relatif adalah suatu keadaan yang tidak mutlak atau tidak benar selamanya, meyakinkan kebenaran yang terbatas masa berlakunya, terutama ilmu pengetahuan sosial. Adapun yang dimaksud dengan nisbi yaitu sementara atau tidak abadi, melainkan dibatasi oleh data, fakta, waktu, dan tempat. Yang ketujuh ada dialektif. Dialektif adalah selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan fenomena alam, fenomena sosial, fakta, dan data. Melalui dialektika ini, maka berbagai teori yang telah dirumuskan itu mengalami pembaruan dan peninjauan kembali untuk selanjutnya dilakukan perubahan. Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi karena adanya proses dialektika antara tesis, antitesis, dan sintesis. Yang kedelapan, time response yang tetap. Time response yang tetap adalah reaksi yang ditimbulkan dari sebuah percobaan atas teori ilmu pengetahuan yang dapat diperkirakan dan dihitung waktu yang digunakan atas respon tersebut. Ukuran kebenaran ilmu pengetahuan dan kebenaran ajaran agama tidak bisa disamakan time responnya. Dan ketika time respon agama tidak sama dengan time respon ilmu pengetahuan, maka tidak boleh pula dikatakan bahwa ajaran agama keliru. Yang kesembilan ada koheren. Koheren adalah pandangan barat terhadap ilmu pengetahuan. Ada yang sejalan dengan pandangan Islam, namun ada pula yang tidak sejalan. Koheren mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama, jika barat memandang ilmu terbatas pada ilmu yang dihasilkan melalui tentang gejala alam, maka Islam memandang bahwa ilmu itu mencakup semua ilmu, baik yang berbasis pada gejala alam, fenomena sosial, wahyu, intuisi, dan hasil kajian akal pikiran. Kedua, Barat memandang pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang dibangun berdasarkan riset empirik. Sedangkan dalam Islam, ilmu pengetahuan selain yang dibangun berdasarkan riset empirik, juga yang dibangun berdasarkan riset bayani atau ijtihadi, irfani, dan jadali. Yang ketiga, Barat memandang bahwa ilmu netral dan tunduk sepenuhnya pada hukum alam atau kausalitas. Sedangkan Islam mengakui bahwa adanya hukum kausalitas bukan bersifat netral atau naturalisme. Keempat, pandangan Barat, ilmu pengetahuan jangkauannya terbatas pada wilayah yang empirik dan rasional. Sedangkan ilmu dalam Islam, selain menjangkau wilayah yang empirik, rasional, juga bersifat metafisik, spiritual, dan moral. Yang kelima, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, Barat hanya menggunakan panca indera dan akal. Sedangkan dalam Islam, selain menggunakan panca indera dan akal, juga menggunakan wahyu dan intuisi. Dengan perbandingan ini, jangkauan ilmu pengetahuan dalam Islam jauh lebih luas dibandingkan dengan jangkauan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Barat. Barat banyak yang didominasi oleh panca indera dan akal, sedangkan Islam banyak didominasi wahyu dan intuisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang filsafat. Secara harfiah, filsafat berarti mencari kebenaran dengan cara berpikir dan bertanya terus-menerus tentang segala hal, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Ada 11 hal yang dibahas dalam filsafat, yaitu emansi, jiwa atau roh, akal, teori kenabian, eskatologi, kebaikan dan kejahatan, alam antara kadim dan baru, pengetahuan Tuhan, hukum kausalitas, ruang, dan waktu. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri filsafat. Filsafat ini mempunyai 9 ciri, antara lain sistematik, mendalam, radikal, universal, spekulatif, induktif, dedukatif, reflektif, dan yang ke-9 dialektif. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang ciri-ciri yang tadi.
Yang pertama ada sistematis. Yang dimaksud sistematis di sini artinya berpikir teratur dengan menggunakan ilmu logika, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Yang kedua ada mendalam. Mendalam artinya melihat berbagai aspek hingga pada yang terkecil. Dengan cara berpikir yang mendalam ini, maka akan diperoleh pemahaman yang mendalam pula. Selanjutnya radikal. Radikal artinya hingga sampai pada akar-akarnya atau sampai batas yang tidak dapat dipikirkan lagi oleh akal. Misalnya ketika seseorang memikirkan buah kelapa. Dalam kaitan ini, bagaimana akal dapat memikirkan kejadian tersebut? Bagaimana akal bisa menjawab bagaimana masuknya air ke dalam kelapa? Padahal tidak ada lubangnya. Kemudian yang dimaksud dengan universal adalah menjangkau atau meliputi semua yang termasuk genus. Selanjutnya yang dimaksud dengan spekulatif artinya menerawang atau menjelajah, yakni membiarkan akal secara bebas untuk memikirkan hingga pada batas yang ia tidak sanggup lagi memikirkannya. Adapun induktif adalah cara atau metode berpikir yang dimulai dari yang khusus sampai yang umum. Lalu dedukatif adalah metode berpikir dalam mengambil kesimpulan yang bertitik tolak dari kesimpulan yang umum menuju pada bagian yang khusus. Yang kedelapan ada reflektif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari pemahaman terhadap sesuatu kemudian memberikan tanggapan atau kesan atas hal-hal yang ditanggapi tersebut. Dan yang terakhir ada dialektif. Dialektif adalah cara berpikir yang mendialogkan antara pengertian atau pemahaman yang lama dengan gejala-gejala baru, yang selanjutnya pikiran lama tersebut mengalami perubahan. Nah, dengan memperhatikan karakter filsafat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa inti dari filsafat adalah menemukan kebenaran, hakikat, inti atau substansi tentang segala sesuatu yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk menjadi pegangan dalam menjelaskan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan terakhir yaitu tentang agama. Terdapat berbagai teori tentang asal-usul kata agama. Ada teori yang mengatakan bahwa agama berasal dari kata din, yang dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum, atau dalam bahasa Arab mempunyai arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Dan dalam bahasa Eropa, untuk menunjukkan agama digunakan kata religi yang berarti mengikat. Lalu agama dari bahasa Sanskrit mempunyai arti a tidak dan gam pergi, yang berarti tidak pergi, tetap di tempat dan diwarisi turun-temurun. Terdapat agama yang bersifat samawi atau langit, yakni agama yang diturunkan dari langit yaitu agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dan ada juga agama yang bersifat ardi atau bumi, yakni agama yang merupakan hasil pengalaman batin dan renungan seorang tokoh seperti agama Majusi, Hindu, Buddha, Sikh, dan Konghucu. Nah, Islam sebagai salah satu dari agama samawi bertujuan untuk memelihara jiwa atau nyawa, memelihara akal, memelihara agama, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Baiklah, mari sekarang kita bahas tentang persamaan dan perbedaan. Ada persamaan dan perbedaan antara ilmu, agama, dan filsafat. Berikut merupakan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu 1. Sama-sama membawa kebenaran walau sifatnya berbeda. 2. Sama-sama membawa kebaikan bagi umat manusia. 3. Ilmu filsafat dan agama sama-sama membawa kemajuan. Selanjutnya mari kita bahas tentang perbedaannya. Yang pertama, ilmu dan filsafat mengandalkan panca indera dan akal manusia, sedangkan agama mengandalkan wahyu dan intuisi dari Tuhan. Yang kedua,
Kebenaran ilmu dan filsafat relatif, sedangkan kebenaran agama bersifat mutlak dan abadi. Yang ketiga, agama mengarahkan penggunaan ilmu dan filsafat agar tidak menyimpang, sedangkan ilmu dan filsafat akan membantu mempercepat tercapainya tujuan agama. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi adalah ilmu, filsafat, dan agama adalah sebuah realitas atau kenyataan. Kehadirannya telah memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan, bergantung pada kualitas ketiganya. Karena itu, kebenaran ilmu, filsafat, dan agama akan tetap tumbuh dan berkembang karena satu dan yang lainnya memiliki peran bagi kehidupan umat manusia. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.